Salam. Iya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat semua nih Bapak Ibu? Alhamdulillah. Terima kasih nih sudah jauh di Karangmiri. Walaupun suasananya lagi agak panas, tapi alhamdulillah di Pendopo ini
tetap seger nggih. Terima kasih nggih. Perkenalkanlah nggih, nama saya sudah jelas Sri Hayati, asli Nawang Desa, Pak. Nggih, kebetulan tentunya kita mengucapkan bersyukur nggih, alhamdulillah kita sampai hari ini masih diberikan nikmat sehat, sempat bisa membangun desa. Itu yang utama nggih. Kami hormati Bapak Dewan Juri nih, Bapak Muhammad Hussein Galung ya, saya mandor Bapak Hussein Galung, ada Mbak Tri Siskam ya, dan juga dari Forkompinda, Forkombincang, Bapak Ibu hadirin yang sudah dari tadi hadir di Desa Karanggiri. Baiklah Bapak Ibu, untuk verifikasi dokumen atau mungkin nanti ke lokasi yang ada di Desa Karangmiri, monggo dari Dewan Juri, dari tim Forkompinda, Forkombincang, atau mungkin dari tim yang ingin melihat dokumen-dokumen kami di Desa Wisata Karangmiri sudah tersedia di sebelah utara, atau mungkin mau mengelilingi wahana di candi ini, monggo ya, nanti sambil jalan kita pandu ya. Dan kita juga sediakan untuk yang edukasi pembuatan buah kelapa, kerajinan dari bambu dan juga homestay. Kita sudah sediakan 2 armada andong Pak di depan. Pakai andong. Nggih, pakai andong di depan, tapi cuma 2 yang sewa nggih. Kalau yang mungkin tamu undangan lainnya. Jauh nggak sih Pak? Ya kira-kira kalau pakai andong ya sekitar 5 menit lah. Jalan kaki semua. Jangan sakit aja. Ya Mbok, nanti sampai Pak, kita sudah sediakan andongnya, itu sudah standby dari pagi nih. Kebetulan andong kita juga itu milik kita Pak, warga Desa Karangmiri, yang setiap kali ada kegiatan outbound kita juga berdayakan mereka, yaitu ada kegiatan untuk naik kuda, panahan dan sebagainya. Kalau mau berkunjung khususnya yang ada di lokasi candi ini, monggo kami hantarkan untuk melihat wahana-wahana yang ada di candi. Kebetulan hari ini ada lagi catering dari TK Harapan Bunda nggih Purwokerto, dan tadi pagi ada renang dari SMP Karangklas 2 kelas nggih, jam 7 sampai jam 9. Monggo kalau Bapak Ibu Dewan Juri dan hadirin mau berkeliling di wahana di candi, kami hantarkan. Kalau pembayaran gimana? Cuma pakai kontan atau? Nggak ada apa yang bisa QRIS kah atau apa? Saja. Sudah ada. Kalau saya untuk Oh iya. Karena kan harus ada pemudahan itu Pak. Ya. Ini pendopo. Ini sebelah kiri kita ada pendopo juga Pak. sama Pak. Oh, bukan sama. Bapak udah punya kayak gini Pak. Nanti trainingnya di sini. Kalau narasumber kan ngambil dari luar. Oh iya. Dari dosen-dosen kayak apa. Nanti outingnya anak-anak muda. Kan bener kan? Fasilitator ada ya? Ada. Ibu nih fasilitator. Jadi sekarang pun juga bukan lagi pelatihannya tuh pemandu wisata, tapi adalah fasilitator. Dia udah. Wow, pernah saya. Kita ngapain jam berapa? Kita masuk area playground. Ya, kebetulan hari ini ada renang Dari sekolah mana? saya dari SD Harapan Bunda. Bawa berapa anak Bu? Ini ada 84, tapi ada 8 yang nggak masuk. Ini anak TK ya? SD. Iya, SD. Terus Ibu berharap apa dibawa ke sini? Dia melatih keberanian. Itu Yang satu. dari outboundnya itu ya, melatih keberanian. Kan ada flying fox, ada apa itu namanya yang jalan itulah. Ya, itu kan ada juga yang takut ketinggian gitu. Jadinya cocok lah buat anak-anak usia mereka untuk melatih keberanian. Sering Bu ya ke sini ya? Dari Harbin sering. Karena kan memang anak-anak sekarang keberanian itu kan harus dilatih. Kalau soal kepinteran aja mah suruh di Google aja ya Bu ya. Bener nggak? Bener kan tuh Pak? Dan Bukti tuh. ternyata buktinya memang ada yang nggak mau mencoba. Tuh, tapi ketika dia sudah mencoba, disitulah dia self confident. Jadi melatih apa namanya self confident, melatih bagaimana dia tuh bisa gitu. Karena gini Bu, kalau saya dulu ngajar nih, saya juga sama-sama guru Bu.
Jadi anak-anak saya tuh awal-awal biasanya kalau masuk di kelas, ketahuan, itu ini takut Pak sama saya Pak. Saya bilang gini, terus saya masuk, saya bilang, kalian ini waktu dibuat sama orang tua kalian, ayah kalian itu memberikan itu 1 juta sel sperma. Hanya satu yang bisa berenang secepat-cepatnya menggapai indung telur ibu kamu. Siapa? Kalian. Wah, bangsa. Jadi nggak ada tuh KW2, KW3. Jadi, dan itu kan perlu ya Bu ya. Sekarang Ibu nih tadi barusan saya pidato sama Pak Kades. Itu yang namanya soft skill ya. Jadi Ibu larikan ke sini untuk soft skillnya. Tuh, Pak. Ibu kepengen nggak apa cuma begini doang sehari misalkan gini, ada nginap gitu semalam? Ya kepengen, tapi memang di sekolah kami programnya untuk kelas. Iya, nggak apa-apa. Misalkan kayak LDKS, latihan dasar kepemimpinan, melatih. Penting sekali Pak. Tuh Pak, denger tuh Pak. Dari Bu Guru nih Pak. Bila perlu kalau nih ada misalkan tinggal di rumah-rumah penduduk mau ya. Iya. Wah, bener kan kata saya kan? Jadi itu, dan itulah kebutuhan apa yang disebut merdeka belajar. Nggih ngoten Bu. Sekarang merdeka belajar Pak. Kalau guru itu sekarang sudah bukan lagi center of knowledge. Guru itu sebagai fasilitator. Bener kan Bu? Ibu dari lulusan mana? Saya tidak ilmiah sih Pak. Dari mana? Kesehatan masyarakat. Enggak apa-apa. Oh, Suka mengajar. suka anak. Lah saya di pariwisata, tapi saya nggak pernah sekolah pariwisata. Oke, matur suwun nggih Bu. Tuh Pak, satu tuh Pak. Ya, bikin paket-paket yang namanya live in. Nah, itu untungnya gede Pak, karena dia semuanya kena, dan kalau sekarang dia mungkin yang dikeluarkan paling cuma 30.000 lah atau 50.000. Tapi kalau live in dia bisa keluarkan lebih dari 100.000. Untungnya lebih banyak. Tapi keren-keren nggak apa-apa. Pak Bahrudin. Ini rumah kelinci. Maksudnya tandingnya berani dia. Dia masuk 10.000. Taruhlah dia permainan paling berapa nih? Berapa permainan? Saya 5 lah ya, 25. 25 dia cuma 35.000. Tapi dengan begini Bapak masih menerapkan yang disebut dengan quantity tourism. Artinya apa? Bapak cuma masih berpikir harus banyak-banyak yang datang, bener kan? Itulah keuntungan. Tapi ketika Bapak live in, nanti dia satu malam, itu beralih dari quantity ke quality. Yang tadinya target Bapak 500 orang, saya dapat untung misalnya 200 juta. Sekarang mungkin nggak usah 500, 200 orang aja saya sudah tetap 500 juta. Karena live in semuanya tumpah. Gitu. Gurunya juga senang. Nanti belum sekolah-sekolah dari mana-mana Pak. Nah, pariwisata tuh sekarang perubahannya ke situ Pak, dari quantity ke quality. Artinya quality maksudnya bukan kualitas tempatnya ya, tetapi dari yang tadinya sebanyak-banyaknya, tapi nggak usah terlalu banyak, tapi untungnya tetap. Ngoten Pak. 40 kilo. Harus dikepasin dulu. Kempasin dulu saya. Nah, itu pelampungnya taruh dulu. Buka matanya. Buka. Tapi untung juga Pak Polisi. Ya. Di sini ada fasilitas ini loh Pak. Coba kalau Pak ada kayak gini, gimana membentuk mental anak-anak Indonesia di tahun 2024 nanti? Nggak ada Pak. Ya ini memang sangat, kalau dalam pendidikan anak sangat lompat sekali. Keberanian melatih keberanian anak-anak. Ini ada saling menguntungkan di sini dari kita yang peduli dengan generasi depan kayak gimana Pak Polisi, Pak TNI kan butuh Pak. Itu pernah Pak dari STN. Tapi ini dulu pernah siswa-siswa tarik ke sini ya. Saya cita-cita saya jadi polisi loh Pak. Nggak masuk saya. Bangga saya sama TNI, polisi itu saya senang. Ya nggak, maksud saya gini Pak, mentalitas yang dari pelatihan outbound ya. itu kan memang dari angkatan polisi lah yang paling bisa dilibatkan nanti. Misalkan ada anak-anak sekolah nih, ada dari sekolah mana,
nanti ada anggota yang nanti bisa memberikan mereka motivasi apa, wah itu penting Pak. Sekarang itu bukan saatnya lagi tuh anak cuma pinter di kelas dengan karakter ya. Coba sekarang Pak, anak-anak sekarang hari ini nih dia dapat terima kerja, hari ini dia nggak nyaman, hari ini dia resign. Tuh anak sekarang tuh Pak, ditekan sedikit melewat. Coba zaman kita dulu. Coba zaman kita dulu Pak, kita dipukul sama guru nih, tempeleng sebelah kiri. Pulang ngadu misalnya sama orang tua, saya ditempelin sebelah kiri, sini yang kanannya saya tempelin. Orang tua kita. Kalau sekarang enggak, lapor. Nah dengan kondisi kayak gitu, anak tuh semakin apa ya, kalau bahasa Jawa tuh mangkang gitu loh, apa manja. Nggak kayak kita Pak, dia udah harus jadi hati-hati, padahal kita butuhkan itu karakter itu. Nah ini yang udah hilang itu, di mana gantinya? Di sini Pak. Bila perlu tuh nanti ada latihan fisik, latihan mental, motivasi. Wah, udah deh anak Banyumas keren-keren. Tapi memang Pak, saya kan orang akademisi Pak. Seluruh perguruan tinggi yang terbaik di Indonesia Pak, 75% yang masuk tuh anak desa Pak. Betul loh. Bener Pak. Di mana dia bisa berlatih? Bentang alamnya yang dia bisa. Coba anak desa Pak, pulang sekolah dia bisa lari, main di layangan, main sawah. Anak sekarang Pak di kota nggak ada tuh, main neker aja nggak ada. Ini ya, HP-an. HP-an. Terus rencana di sana mau diapain Pak? Oh, camping ground aja. Bapak libatkan tadi dari TNI, polisi untuk untuk istilahnya disiplin. Nanti tuh guru-guru agama tuh dikumpulin, pastilah di sini banyak guru kan, dia yang nanti bikin kayak ISQ, muasabah. Wah Pak, Bapak jual pelatihan itu Pak, nggak akan berhenti itu orang datang Pak. Tim khusus ya. Tim kreatifnya nanti kayak gitu, keren lah pokoknya deh. Ya kalau kita sekarang kan memang masih kuantiti ya. Bapak masih berharap sebanyak-banyaknya orang bisa masuk. Tapi nanti ketika arahnya ke quality, udah tuh Pak, ya nggak usah banyak, tapi kan dia keluarnya banyak. Keren. Ini kita kemana Pak? Di sini Pak? Enggak. Ini udah satu capaian yang ini bisa jadi nilai tambah. Ini anak-anak sekolah ini pada cita-cita jadi polisi. Pak, melibatkan ini nggak, di satu desa ini ada nggak orang-orang yang mungkin punya kebutuhan khusus Pak, yang dilibatkan? Iya. Ya, mungkin dia kurang apa, atau mungkin dia bekas narapidana yang oleh masyarakat itu dijauhkan, tapi dengan adanya pariwisata ternyata dia diwongke. Nah itu penting Pak. Ya itu kalau nggak ada berarti tempat sini bagus-bagus, nggak apa-apa. Kan keren Pak ini. Tuh, tadi Bapak dengar sendiri kan, bukan kata saya ya. Itu nanti Mbak Bumdes bikin apa? Nanti saya kirim edukasi dari sekolah-sekolah di Jakarta. Coba kan saya foundernya Studi Wisata 96 Pak, belum ada wisata edukasi, saya udah mendirikan tuh, makanya saya bisa dapat domainnya itu www.studiwisata.com. Itu udah ditawar banyak orang, saya nggak kasih. Ya itu Pak, wisata ya harus begitu. Pak, oh ada ini yang Mbak, apa nanti dikirim ke saya bukti-bukti Mbak ya? Ada kan? Oh iya. Oh, yang sudah ada ya? Oh. Masih jam berapa Pak? Ini nanti kita jalan dulu Bang. Oh boleh Pak. Tadi yang ini saya jaga. Oh. Yang kita tanam di dekat kopi shop itu sebelah. Oke. Kegiatan rukun dari Outbound, PKK. mana saya gaji ya. Oh, coba dong. Ya, ini Bang, mana saya gaji sama Desa Penting Sari di awal membangun desa dia nggak punya homestay Pak. Dia cuma punya areal camping. Nggak punya. Saya kasih tahu kalau perlu nanti mau studi banding sana itu saya kenal. Oh semua Pak Barudin tahu tuh. Kita ada di grup ya Pak ya. Di seluruh grup desa wisata. Semua mau lihat
Jadi mereka itu bapak ibu udah punya kayak gini mah udah tinggal jalan Pak. Iya. Iya. Tuh. Nginep di sana. Iya. Dan dia cuma satu dusun. Coba Pak. Tapi 17 miliar Pak setahun Pak. Kalau kita pikir dari mana? Dan dia nggak punya BUMDes loh. Dia setor tuh ke BUMDes tuh tiap bulan tuh 400 juta Pak. Coba. Coba gimana tuh caranya tuh? Berarti kan kita butuh inovasi dan kreatif Mbak. Kalau kita cuma kayak gini, nanti ada desa lagi bikin, boleh aja dia bikin kayak gini lagi, saingan, nggak ada tematiknya. Ini yang waktu ini saya kira dinas tahun menyambut Yang bulan situ Ramadan itu, ya petilasan. Kalau dari sini deket, yang candi di deh. petilasan enggak situ deket. Unsur Pak. Terus keduka berikutnya gini Pak, Mas Mbak ya. Desa wisata itu bukan Superman. Paham ya? Kita ada yang namanya pentahelix. Satu masyarakat ya, Bapak ini Mbak juga dari masyarakat. Kedua pemerintah, Pak Camat, Dinas PMD, Dinas Pariwisata, Pak Polisi, Pak Tentara itu pemerintah. Ketiga akademisi Mbak. Di sini nih ada sekolah ada universitas negeri kok, bagus tuh unsur. Panggil tuh dosen-dosen yang tapi udah pasti udah pernah ya Pak ya. Pengabdian masyarakat. Ketiga adalah media. Media bukan lagi koran atau TV Mbak sekarang Mbak. Influencer. Anak-anak di sini nggak usah dikasih uang jajan kalau dia nggak bikin hashtag tiap hari. Wow, langsung tembus tuh. Dan yang ketiga ada, yang kelima adalah industri. Nanti Bapak Ibu bisa, ini kan tadi ada nih dari perusahaan-perusahaan ya kan, bisa acara wedding, waduh Mbak, semua ini udah dikirim ke itu Mbak? Belum ya? Belum, yang ini belum. Foto-foto kegiatan udah? Belum? Kirim Mbak, nanti kirim lagi ke bikin di Google Drive buat penilaian saya. Kan ini temuan, karena saya tadinya nggak tahu sampai segini kan, gitu. Bagus ini. Oh, taekwondo, wah udah. Coba kalau ada desa lain bikin kayak Mau ada hampir 600 orang. 600. Ini pas lagi datang di pendoponya Pak. Oh ya, ini yang SPM. Di pendopo sini Pak. Waktu sekolah Oh, polisi. Yes. Polisi. Ya. Dengan ada SPM. oh iya, kan Lido, Prokerto, kan gitu ya Pak. Ini punya polda. Coba fun study ya. Jadi ini 2 malam 3 hari. Oh, nginep. Oh, camping ground. Nah, sekarang nanti caranya Bapak ke depan, kan ada penduduk nih. Penduduk yang nggak ikut-ikutan, nggak apa-apa, kan dia nggak bisa lihat aktivitas ini kan. Artinya nggak familiar lah. Nanti homestay nggak usah mewah-mewah Mbak. Jangan pikir mau bikin homestay itu kayak bikin standar hotel, salah. Yang penting bersih, aman. Artinya dia tidur telentang tuh nggak kelilipan, itu aman. Yang anak sekolah, kalau anak sekolah tuh aduh nggak ada ruangan tidur, ruang tamu aja kasih matras, anak sekolah nggak apa-apa. Iya nggak Pak? Yang penting makan, dan yang namanya pemilik homestay dengan wisatawan itu tidak berjarak. Jadi jangan kayak pelatihan-pelatihan yang kebanyakan menyediakan, nah, terus nanti tamunya makan kita tinggal, jangan. Justru disitulah saatnya dia saling memuji. Orang desa memuji orang kota memuji orang desa. Di situ menjalin hubungan, gitu loh. Terus prinsip filosofi desa itu ketika dia masuk di homestay, datang sebagai tamu, pulang sebagai saudara. Itu yang benar Mbak. Iya, pastilah. Namanya kan berbasis masyarakat. Tahun berapa Pak dibikin Pak? Karena 2010 kopi. Iya. Benar. Ini kalau menjebak
ini Pak bisa lalu kalau pas pengunjung banyak. Ini kami istirahat. Oh, bapak-bapak ini yang bawa anak-anak ya? Iya. Oh, ya. Pak, berapa sewa Pak? Tapi dengan adanya gini kan, nggak maksudnya zaman sekarang Pak. Angkot itu dengan adanya Gojek, Gokar kan sepi ya Pak? Iya. Udah ngoten gitu Pak? Nah sekarang dengan adanya orang datang ke sini kan ya Bapak ada, ya paling tidak bisa lah lebih baik lah ya kan Pak ya. Dan doanya kan mudah-mudahan banyak terus datang ke sini Pak ya, bawa anak-anak ya Pak. Bapak-bapak santai tapi bawa ininya penuh gitu ya. Saya familiar Pak dengan angkot Banyumas Pak, kayaknya saya sering naik juga. Ini jurusan mana sih Pak? Kalau yang kota oren. Iya iya. Berarti kalau ke Aji Barang ya? Ini ya? Kalau nggak nyampe Pak. Kabupaten jurusannya itu, Pak. Oh, ini yang naik ke sana Iya. ke gunung ya? Iya iya iya. Karena yang ke sana juga biru juga. Sampai Wangon tuh. Pak, matur suwun ya Pak. Kemana kita Pak? Iya ya. Mantan sopir ya apa? Oh, boleh boleh. Itu per angkot ya. Nah, ayo apal ya Pak. Oh, kafe ya. Kami terus ada sawah, tengah sawah tuh ada pohon gede. Dia namanya candi. Sama. Jadi candi tuh identik karena dulu tuh candi itu kan kalau di Jawa Tengah bangunan, ya kan. Kalau tempat jadi istilahnya tempat-tempat yang menjadi tempat yang apa istilah ritual atau supranatural itu kalau di sini kan namanya candi. Cuma satu Pak, Siti Bentar itu Di tanah akhirnya muncul dari bentukan akhirnya masyarakat ini kemudian menjadikan blok ini menjadi blok pertama kita nah, itu harus dibuat storytelling di sini. Ya, sederhana aja. Biar anak-anak yang kecil-kecil itu tahu ini adalah bagian dari kekayaan apa istilahnya kearifan lokal mereka gitu. Nah, terus Pak, saya dulu kan pemandu wisata Pak. Jadi kalau saya cerita legenda itu kalau orang asing itu nggak terlalu ini. Tapi kalau kita udah cerita legenda, lalu kita munculkan tuh nilai-nilai moral, namanya moral teaching. Wah itu senang. Dari cerita Siti Bentar ini ada sesuatu yang harus diambil hikmah. Satu, bahwa orang adalah manusia itu butuh namanya kesetiaan. Misalnya kayak gitu ya, ini contoh. Terus emosi boleh, tapi jangan sampai begini. Lalu harus ini. 5 value aja itu buat pelajaran buat anak-anak kita. Kayak kita contoh cerita Sangkuriang dulu, oh begini. Anak sekarang nggak ini Pak, tapi ketika diceritakan, jadi dari cerita Sangkuriang itu ada hal-hal yang harus diambil secara positif. Kita harus begini. Wah itu Pak, mereka seneng. Tapi ya itu nanti ke belakang Pak. Tapi dibikin aja dikit lah, siapa itu cerita Siti Bentar. yang utama adalah Kesetiaan. Terus harus apa, manusia itu harus hidup itu apa, menahan emosi misalkan gitu ya. Orang kalau sekarang kan Pak gampang Pak emosi Pak. Kalau orang sini bilang bludrek ya. Orang bumbunya bludrek. Nah, sekarang
jadi sakit. Karena apa? Zaman sekarang itu nggak ada yang namanya obat paten tuh nggak ada, dokter hebat tuh nggak ada Pak. Yang ada untuk kita sehat, mindset kita harus bahagia. Ada lagi. Lawan kah, mengenal apa gitu ya. Bagus Pak. Mantap ya. Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan Bapak Ibu. Bapak Ibu semua juga dengan wajah-wajah bahagia, ceria, sehat. Wah itu buat saya berkah sekali Pak. Semua buat kita semua ya Bapak Ibu ya. Oke. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah menyambut saya yang wah luar biasa. Oke, ya Mbak ya. Luar biasa, saya suruh nari tadi. Terus ya ini buat saya pengalaman pertama kali lah saya pikir. Karena saya nggak pernah diperlakukan seperti ini. Tapi intinya ini adalah bukti bahwa itulah yang sebenarnya Bapak Ibu dengan keramah tamah. Karena syaratnya kalau kita mau bangun pariwisata itu kan kita harus ramah, membuat orang nyaman, ngoten nggih. Nah itu ini sabta pesonanya tuh udah ada. Jadi itulah saya pikir sudah menjadi syarat utama yang Bapak Ibu penuhi sebagai desa wisata. Nah jadi saya di sini ini cuma mengklarifikasi Bapak Ibu. Bukan berarti mau menghakimi, mau menjustifikasi, tidak. Data Bapak Ibu sudah masuk ke dalam, terus sudah tercita ya. Terus kemarin juga sudah diumumkan Bapak Ibu ini alhamdulillah lolos 15 besar dari 1.286 desa itu buat Bapak Ibu semua yang mungkin alhamdulillah pasti bahagia. Mudah-mudahan bisa sampai terus bertahan paling enggak ya. Karena bisa saja ada beberapa yang di drop nanti Bapak Ibu. Ya, desa Bapak Ibu ini karena memang apa adanya ya seperti ini yang sudah bisa menjadi sumber kesejahteraan masyarakat yang tadi saya sampaikan. Kalau memang mau buka usaha doang nanti bisa saja investor bikin waterboom modalnya lebih gede, ya kan? Lebih canggih. Tapi kan Bapak Ibu cuma jadi penonton. Nah kalau ini kan sudah oleh upaya Pak Kepala Desa dari mulai merancang merintis tahun 2016 karena membangun desa wisata itu tidak seperti membalikan telapak tangan Bapak Ibu. Artinya apa? Lebih enak kita bikin PT Pak. Ya, nggak cocok bubar, balikin modal, gitu ngoten Bu. Tapi kalau punya orang desa masa kita suruh orang desa pindah kan enggak. Karena masyarakat jadi ya itulah utamanya makanya pariwisata wisata itu adalah representasi dari pariwisata berbasis masyarakat. Sudut pandang bagaimana masyarakat itu berdaya atau tidak mengelola. Yang penting bukan mengelola tempatnya, mengelola masyarakat yang penting. Karena banyak kasus di mana-mana desa wisata yang tadi saya bilang, yang bikin desa wisata maju itu masyarakat. Tapi yang bikin desa wisata rusak ya masyarakat. Dan pengorbanan para bapak ibu semua di sini punya peran masing-masing. Wes pokoknya zaman gak enak lah dipleroi wong, wong itu kalau sampai ke sana, tapi mudah-mudahan di sini gak sampai. Bahkan sampai berujung konflik itu banyak Pak. Dana desa sudah diberikan oleh pemerintah kurang apa coba. Gitu Pak. Artinya bapak ibu sudah memiliki komitmen yang kuat bahkan di desa lain. Nah ini yang paling penting. Nah itu Pak, jadi membangun desa wisata itu tidak semudah membalikan telapak tangan karena menyangkut partisipasi.
semua kepala punya visi masing-masing, punya keinginan masing-masing. Jadi kalau di dalam desa wisata nggak ada konflik itu bohong sekali. Bahkan sampai desa wisata yang maju sekalipun selevel Melanggeran, selevel Ponggok, Kumpul Ponggok, kebetulan yang pengelolanya teman saya, Direktur Bumdes baru diganti kemarin. Tuh, Pak. Artinya apa? Konflik desa wisata itu sama seperti konflik suami istri. Gak mungkin dong suami istri terus kalau udah 30 tahun menikah gak pernah konflik. Sebagai kearifan lokal. Ini dipakai untuk permainan-permainan, bisa di sini, nanti bisa di desa. Anak-anak kota nanti yang beli paket wisata edukasi bisa itu dijadikan daya tarik loh Bapak Ibu. Anak kota nggak tahu. Zaman saya kecil sih saya masih main layangan. Sekarang anak kota nggak ada yang main layangan, nggak ada yang main gobak sodor ya, selain tempatnya udah nggak ada, dimarahin orang. Tapi di sini dia bisa. Dan permainan tersebut adalah media pendidikan yang paling bagus untuk anak-anak. Seperti yang tadi saya sampaikan. Daripada itu, tadi ibu-ibu aja bawa ke lapangan kan. Itu karena dia sadar. Maka tadi Pak, itu masukan loh Bapak. Pak, kami tadi kalau bisa tuh tadi dia bilang, ada Pak paket-paket live-in. Ya murah-murah aja Pak, gak usah mahal-mahal. Karena apa? Desa wisata, kalau dalam teorinya desa wisata belum lengkap kalau belum ada yang live-in. Kalau yang kayak gini namanya theme park, Disneyfication. Ya sekedar kita cuma mengejar yang tadi saya sampaikan. Kalau Bapak sudah menerapkan desa wisata berbasis live-in ini, Bapak Ibu sudah nggak usah ngejar tiket masuk. Karena dia live-in di rumah sekaligus dia kesini. Gitu. Live-in itu artinya nginep Pak. Nah ini yang kita kenal dengan syarat keempat sebuah desa wisata yang disebut dengan experiential business. Desa bukan sebagai tempat yang orang cuma lihat-lihat atau bahasa napaknya itu sightseeing. Tapi desa sudah menjadi sekolah, ruang belajar lain ketimbang sekolah. Yang disebut dengan ruang merdeka belajar yang akan disupport oleh pemerintah Pak. Itu udah jadi program nasional loh Pak. Dari tingkat TK, SD, SMP, sampai perguruan tinggi ada namanya kuliah merdeka. Tempat saya aja saya juga gitu Pak. Kalau ngajar semuanya di kelas ditegur, bawa dia ke desa, bawa dia ke masyarakat, bawa dia ke suatu tempat yang dia bisa berekspresi. Itulah anak-anak kita. Nah, itu syarat tempat yang Bapak Ibu belum penuhi. Tapi saya yakin Pak Kades, Bu Bumdes dengan adanya ini pasti akan bikin aja secara sederhana. Misalkan nih contoh homestay, misalkan homestaynya di masyarakat aja yang biar murah. Jadi orang-orang penduduk nih, ya homestay saat di penduduk mah masih boleh 100.000 atau 50.000 juga masih bisa Pak hitung. 100.000 bisa anak 4. Berarti satu orang tuh butuh dia satu malam tuh 25.000 ya. Makan satu kali makan berapa kalau yang sederhana? 10.000. 10.000 Nasi Padang. Wah. Enggak kalau di desa Pak 10.000 lah. 10.000 lah ya. 10.000 kalau dia makan datang tuh makan siang ya, terus nanti makan malam, makan pagi 3 kali, 30.000. 30.000 tambah tadi 25.000 berarti 70.000. Itu enggak Pak? Terus permainannya masukin ke sini. Di rumah bukan berarti dia cuma numpang nginep, tapi anak-anak itu belajar beradaptasi, bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat. Dia belajar seperti dia tinggal di rumah orang lain yang dia harus jaga diri, gak seperti di rumahnya. Memang sederhana, tapi ini Pak yang paling kencang untuk pengembangan karakter mereka. Coba 70.000. Dia tambah sini udah 10 lah, 100.000 lah satu orang. Dia nginep makan 3 kali 100.000 Pak. Sekolah bayar. Kita bikin paketnya nih 100.000, bawa ke gurunya, Bu, ini ada paket nih nginapnya anak-anak. Boleh
ibu mau jual berapa, lebihin 10.000 buat ibu juga nggak apa-apa. Tuh, coba 110 kita terima 110. Tapi bapak lagi nggak ngejar lagi tuh yang namanya quantity tourism. Mau ada yang datang banyak apa sedikit, bapak ibu sudah. Nah karena apa? Homestay sudah langsung dapat cash kontan, dapat untung. Yang nyediain makanan dapat. Anak-anak muda yang menemani segala macam itu pasti dapat manfaat. Permainan tradisional itu bapak ibu yang disebut dengan desa wisata, belum desa wisata kalau nggak ada itu. Tapi ini proses pak, nggak apa-apa, berjalan. Gimana bapak ibu? Gak usah mahal-mahal, dapat satu gelondongan gitu sekolah ada 100 orang aja udah untung kelihatan. Gimana? Dan ini yang selalu dilakukan oleh desa-desa wisata lain. Bapak ibu sudah punya tempat, masyarakatnya udah ada di sini, udah ada. Itu yang tadi saya contohkan di Penting Sari, bapak ibu. Dia itu nggak ada apa-apa, dia pertama kali saya ingat menyuguhkan lifting. Itu dia di ini pak, di camping ground. Dan tendanya itu tuh pinjam sama koramil, sama puskesmas. Benar. Tapi sekarang itu yang tadi saya bilang, tamunya nggak bisa habis pak. Nah desa wisata kan harus menjalin jaringan kan, jaringan dengan pihak lain. Travel agent pegang pak, dia yang nyari sekolah, yang di Purwokerto kan, yang di Tegal, Brebes, Pekalongan sampai Jakarta, Semarang, dia yang nyari, bapak ibu tinggal terima. Tuh, ya kan, udah. Nah, tapi kita nanti bikin quotation namanya penghitungannya, sederhana lah, pasti bapak ibu bisa begitu. Nanti promosi, di sini ada Instagram nggak mbak? Instagramnya apa mbak? Mbak Wahana. Oh, awas mbak, Instagramnya ya. Mbak Wahana _ dia aja. Oh, ini ada. Wah, followernya baru 675. Ini udah bagus. Ya, udah di atas 200 lah. Ya kan? Kan ini berapa lama nih, Mbak? Udah bikinnya berapa lama Instagram? Oh, baru setahun ya, wajar. Dari sini aja kasih paket-paket ini sebar langsung di add, itu sekolah-sekolah, semua sekolah di add, di follow, dia akan follow balik. Dia lihat bagus juga nih ya, dia bisa, misalkan dia mau tur ke Jogja, cobalah anak-anak saya mampirin ke Candi, ya kan, main dulu di Candi. Terus ke mana, ke Batu Raden, udah langsung bablas Jogja, pulang lewat Wonosobo, dia kan turun Dieng, tuh itu mbak, yang namanya, wah pasti dia yakin bisa berenang, bisa ini. Ada lagi tadi tuh yang keluarga, pak, ini ya pak, di kota pak, banyak orang-orang yang berhasil itu hampir 21 orang desa. Benar, saya paham pak, teman-teman saya yang kita sama-sama lahir di kota, ya bukannya ini pak, alhamdulillah saya diberikan pekerjaan. Nggak sedikit teman saya cuma bawa ojek, ya mungkin karena dia orang tuanya kaya pada saat itu dia nggak mau sekolah, sekarang baru nyesal. Saya mungkin dengan harus menderita segala macam harus sekolah, ya sekarang saya nikmati. Nah banyak orang-orang justru yang menjadi orang-orang apapun jabatan di kota, mau pemerintah, mau swasta, itu banyak orang desa pak. Dan mereka lihat kelakuan anaknya di kota yang termanjakan oleh teknologi dan termanjakan oleh fasilitas bapaknya. Dia pengen pak, ayo kita ke desa. Saya kasih lihat nih dulu bapak di desa gimana. Tiap pagi nyabut singkong. Bisa loh pak. Dia tunjukin dong, kamu akan dapat oksigen yang kualitasnya bagus. Ini bapak disuruh ini, itu keluarga ada pak, wisata-wisata kayak gitu yang, oh itu contohnya saya pak, anak saya masih SD kelas 2, oh kelas 2 ya,
Anak-anak itu udah saya ajak nginep di lereng Bromo Pak, suku Tengger. Suku Tengger ya, bukan desa wisata. Saya pokoknya datang, Bu, sakit boten kalau nginep teng mriki. Mangke makan segala macam kalau ganti. Oh, udah kayak saudara senang. Itu belum ada desa wisata tuh. Nah sekarang sudah ada fasilitas ini, dia bisa main di ini di sini. Wah Pak, orang kota, apalagi dia orang Purwokerto, ya Republik Napak itu banyak yang berhasil loh. Orang Pangapnya aja asli Republik Napak itu mantan dulu ya, mantan Pangap, siapa lagi tuh, banyak Menteri. orang hebat-hebat. Ya saya juga orang Napak ya, gitu. Nah hal-hal yang kayak gitu. Terus apa? Ada lagi pasar lagi nih, satu lagi. Tapi sudah dilakukan sama bapak-bapak tuh. Misalkan orang nih sekarang ya ada bocoran, akan dia ada RUU itu yang merancang kalau nggak salah ya, harus ada 12% semua perusahaan mau kecil besar apa menengah harus ada yang namanya pengembangan sumber daya manusia, pelatihan SDM, pelatihan kepemimpinan, pelatihan organisasional dan lain-lain. Nah di sini kan banyak perusahaan-perusahaan lah, kalau di Purwokerto tawarin Pak meeting di tempat saya Pak, all meeting udah ada Pak, gathering Pak karyawan Pak, nanti boleh deh saya cariin narasumber dari unsur banyak Pak, ini nanti yang jadi pembicaranya, tapi dilakukannya bukan di hotel. Sekarang tuh banyak di hotel, bener kan? Hotel tuh isinya meeting semua tuh, pelatihan. Tapi yang sekarang lagi ngetrend di Bogor, di Jogja, di Klaten, itu di desa Pak. Nanti nih tempat meeting udah ada, segala macam fasilitas sudah ada. Nanti narasumbernya dari luar. Oke, ada in-house training, ada outdoor activity-nya. Bapak udah punya lahan. Siapa yang memandu, yang menjadi fasilitator? Anak-anak muda semua. Wah, udah Pak, itu yang disebut dengan quality tourism ke depan. Mohon maaf ya Pak, saya mungkin memberikan ini karena saya bersentuhan dengan hal-hal itu pasar tuh gitu ya, apalagi ada pelatihan motivasi segala macam tuh. Tadi dari ada Bapak akrab dengan Pak Polisi sampai datang itu buat saya apresiasi, nilai tambah itu. Tempat lain malah nggak ada tuh gitu. Jadi Bapak bisa tuh, Pak Polisi nanti jadi narasumber saya ya, itu ada latihan kepemimpinan anak-anak SMK, LDKS, ini udah dilakukan. Wah Pak, udah. Jadi Bapak udah bukan lagi yang namanya apa tadi, wisata candi apa? Nama apa? Wahana. Udah jadi nanti sama seperti training center. Semua orang akan lari di sini. Nah, itu yang mungkin saya bisa kasih masukan. Tapi memang itu proses, nggak apa-apa. Ya, ke depan pasti itu harus dilakukan. Nah, yang saya tanya Pak, saya mungkin butuh, kan kemarin itu baru ditampilkan yang legalitas desa wisatanya udah ada nggak? SK desa wisata itu dari kabupaten ya, dari dinas pariwisata. Ya, kabupaten sebagai desa wisata sama legalitas bumdesnya Mbak, biar saya lihat. Nggak ngurusin suami aja, bener Bu, ya kan? Jadi istri keberapa orang? Oh jangan, zaman sekarang banyak Pak anak orang-orang yang berhasil tuh, ya kan? Ntar fotonya saya kasih anak saya. Anak saya kan sekarang di Air Asia Internasional Pak. Jadi dia tuh di penerbangan, jadi dia tuh bolak-baliknya tuh Jakarta, Kuala Lumpur, Singapura. Saya khawatir Pak kecantol bule Pak, gitu. Saya nggak mau lah, kalau bisa orang Jawa lah, orang sini lah. Ini Bupati Banyumas ya. Ini desanya ya Mbak ya, desa wisata ya. Penetapan Desa Karangkemiring Kecamatan sebagai desa wisata, oke. Ini udah ada tahun 2020. Berarti pas Covid ya Pak keluar ini. Iya, tapi kan lagi parah-parahnya. Bapak nekat loh Pak, berarti Pak. Delta itu pas Delta. Pada saat Covid Bapak sudah mau Jawa itu kalau orang udah males itu.
Siapa mau cari pengunjung siapa? Orang di rumah aja ya Pak ya. Anak sekolah aja nggak boleh sekolah suruh main handphone. Biasanya kan nggak boleh main handphone karena sekolahnya online. Tuh, ibu-ibu tuh istri saya di rumah, aduh berat badannya bertambah. Cuma isinya scroll TikTok aja tuh nggak ngapa-ngapain di rumah. Nah ini udah ada ya. Tapi alhamdulillah lah sekarang sudah ini ya. Ini untuk pencanangan desa wisata. Oh ini desa wisata ya. Jadi yang itu Mbak, yang legalitas BUMDes. Nah, ya. Ini fotokopian ya. Scan, aslinya ada. Enggak, kalau memang ada. Tapi karena ini kan ya memang enggak emang dapatnya begini ya. Atau ada yang asli Mbak? Kalau ini biasanya ada. Pakai barcode. Jadi download ya? Oh downloadnya nggak pakai yang berwarna. Ya kan? Ngeprintnya harus yang berwarna. Tapi nggak apa-apa. Saya percaya lah. Ya. Ya ini download tanggal 22 April. Bla 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 bla. Oke. Ini udah ya. Mbak, maaf Pak. Desa ini udah pernah istilahnya kalau lomba-lomba desa wisata itu udah pernah belum Pak? Belum. Sama sekali belum. Kabupaten, Kemenpar, Kemendes, saksi ya Pak ya? Belum, memang belum ya Pak ya? Oke. Jadi alhamdulillah. Karena biasanya kita kalau memang sudah pernah ya, entah itu ADWI itu harus di drop, karena nggak, apalagi kita harus kasih kesempatan desa lain. Tapi alhamdulillah, ya bukan alhamdulillah, artinya ini dalam konteks penilaian ini masih bisa, ini ya Mbak ya, bisa ini. Tadi saya sudah lihat toilet, kamar mandi bersih dan lain. Nah itu yang ada tenaganya ya Pak ya, yang mengurusi itu ya. Ya berarti dari pariwisata ya. Nah itu udah pernah mendapat pelatihan Pak, mungkin dari dinas pariwisata. Sudah ya. Iya ya, nggak apa-apa. Tapi mereka udah ya. Kan. Nah ini yang tadi saya bilang. Jadi homestay yang dimiliki oleh masyarakat memang ada ya Pak. Udah ada apa belum? Ada. Yang rumah orang nih. Ada. Punya Bapak? Iya. Nanti saya lihat ya. Iya. Nanti sudah di. Ya. Boleh. Nginep sekalian Pak. Ya. Nanti saya lihat. Nah itu Bapak yang kelola sendiri. Ya. Pernah udah ada tamu yang pernah nginap? Belum. Tapi untuk kos-kosan biasanya ada dari mahasiswa. Beda. KKN. KKN tuh beda. Ya. Ini hubungannya wisata. Tapi nggak apa-apa. Tapi sudah siap lah ya. Ada ya. Nah nanti nih sebelum terlanjur itu homestay yang di masyarakat harus dilembagakan. Artinya dilembagakan, jangan nanti mereka sendiri-sendiri. Bisa nanti dibawa BUMDes kah, dibawa Pokdarwis kah. Jadi ketika misalkan nih udah mulai yang tadi kita bayangkan akan ada wisata edukasi nih. Misalkan insya Allah ya Pak ya, amin ya. Ada wisata edukasi, datang nih minggu ini butuh 10 homestay misalkan. Itu otoritasnya BUMDes atau Pokdarwis nih. Oh, berarti minggu ini yang dipakai homestay 1 sampai homestay 10. Berikutnya ada lagi. Ternyata kan homestay banyak. Homestay 1 sama homestay 10 sudah nggak boleh lagi. Berikutnya adalah 11 sampai 20. Walaupun homestay 3 itu misalkan punyanya direktur BUMDes, tetap aja dia nggak boleh. Itu yang disebut dengan kesetaraan, kebersamaan, dan keadilan dalam menerima manfaat. Siapa yang ngelola? BUMDes. Bapak rencana mau jual harga berapa kalau nanti dijual? Kalau wisata loh Pak, 1 malam? Ya 1 malam ada 100. 100. Bisa berapa orang? Kalau tempat saya kalau 1 kamar bisa 2 orang. Ada berapa kamar? Itu sementara 4. Banyak. Wah, tapi kalau kamar ada tinggal sekat-sekat gitu. Ya. Nah, 100 ya bisa 2 orang ya. Ya. Itu dari Bapak. Ya. Bapak harus nanti berkesepakatan dengan pengelola nih. Mau BUMDes kayak Pokdarwis. Misalkan akhirnya ditawar-tawar sama BUMDes, sudahlah Pak, ini kan nanti biar ini misalkan
80 deh Pak gitu. Nanti yang 20 buat BUMDes. Ya. Nanti 20 itu dimasukkan buat kesejahteraan bersama gitu. Ngerti nggih? Oke. Jadi jangan Bapak jual sendiri. Enggak. Kalau Bapak jual sendiri nih nanti dibuop. Bapak terus nanti apalagi Bapak pakai aplikasi Traveloka misalkan. Wah, di Traveloka ada orang Banyumas. Maaf Pak. Iya. Hotel penuh Pak. Red Cross. Cari yang hotel murah. Itu bukan image homestay di desa wisata. Terus lagi nanti maaf aja Pak, orang pelarian Pak. Oh, iya. Kita nggak tahu dia beli Traveloka udah datang di depan pintu Bapak, masa Bapak mau tolak? Saya yang beli ini Bapak, laki perempuan, dilihat KTP-nya alamatnya beda. Wah, itu malah justru merusak homestay. Biarkan itu semua satu pintu. Terserah mau nanti Pok Darwis nanti tetap, tapi yang namanya legalisasi usahanya adalah BUMDes. Ngerti nggih? Ini kan kumpung belum nih. Tapi kalau kos-kosan enggak Pak. Atau kalau KKN tetap, misalkan KKN-nya melalui BUMDes, sekali kalau KKN-nya melalui desa ya nanti desa, gitu loh Pak. Tapi udah pernah dipakai buat KKN ya? Sering Pak. Sering ya? Dari unsur, dari UMP, Kalau KKN berarti nggak sehari 100 kali ya? Tetap? borongan Pak. Borongan. Kita satu bulan biasanya 450. Satu orang ya begitulah. Dan itu Pak, KKN sekarang Pak, zaman saya masih dapat KKN Pak. Saya kan lulus 97 lah, 98, 99. Jadi saya KKN itu masih di tahun 94 Pak. Nah kalau nggak salah 96 itu dihapuskan KKN tuh, dialihkan ke tempat lain. Wah rusak Pak. KKN itu penting, masuk dalam Merdeka Belajar loh Pak. Ya kayak model anak-anak kayak saya ini anak-anak bandel Pak. Jadi dulu sama dosen saya dipilih tuh, anak-anak pokok-pokok ini Pak dipilih Pak. Pokok tuh maksudnya bandel, wah pendaki gunung Pak, gondrong semua. Jadi biasanya ditaruh di pucuk Pak. Saya kebetulan KKN itu dulu di Nganjuk, di lerengnya Gunung Limang tuh. Nah udah yang bandel-bandel, yang pokok-pokok tuh taruh di pucuk Pak. Nggak bisa turun. Turunnya tuh kalau ada latihan tentara Pak. Tapi dasar kita anak bandel, kita seneng Pak. Malah wah kita dapat pacar anak desa. Tapi kalau anak-anak yang nggak tahan banting gitu mah udah nangis-nangis Pak, nggak bisa kemana-mana. Itu makanya KKN sekarang digiatkan lagi. Sampai sekolah swasta aja sekarang harus ada KKN Pak di Jakarta Pak. Tempat kami Pak. Saya kan di kampus saya juga perlu. Karena KKN itu adalah wujud bagaimana mereka bisa bersosialisasi, beradaptasi dengan lingkungan. Cuma pinter tok mah nggak penting sekarang Pak. Bapak mungkin di sini pernah lah. Dulu waktu sekolah nih, kalau saya sih ngalamin. Yang juara-juara itu banyak banget Pak. SD, SMP, SMA banyak teman saya tuh nggak pernah juara. Saya paling juara 2 lah dari belakang. Ya. Tapi anak-anak yang prestasi IPK-nya tinggi, maaf Pak, bukan saya membedakan. Kadang-kadang itu di bawah kita Pak, yang kita nggak apa-apa. Bukti kan? Kadang-kadang anak-anak yang nggak juara-juara ini karena apa? Dia itu pergaulannya luas. Kata mbah saya dulu, kopimu kurang kental, dolanmu kurang adoh, begadangmu kurang bengi. Wah itu ada anak-anak yang jadi tuh Pak. Nah itu KKN tuh dididik ke sana. Biar dia lebih berarti, bermanfaat untuk masyarakat. Ngoten Pak. Jadi itu masalah homestay penginapan ya Pak. Nanti saya lihat terawatnya bagaimana ya kan. Nah kalau di sini ini kan ada pendopo tadi. Ada kalau misalkan orang datang mau makan bukan jajan loh. Ini ya Bu ya, bisa di sini dia misalnya mau makan gede gitu. Dia makannya di mana? Ada restoran nggak di sini? Oh iya, nanti mau dibikin ya. Iya. Jadi nanti ada ibu-ibu yang mau menghabiskan sama anak-anaknya di sini sampai sore makan di sana. Kalau mau jajan-jajan kan di sini. Oke Pak. Tapi masih ini ya sifatnya insidental ya, ketika ada tamu rombongan aja dipersiapkan ya. Tapi kalau untuk menjual tiap hari belum ya. Kios, toko sudah ada, gazebo ada, ya, loket ada. Nah, pos kesehatan nonton buat Pak. Pos kesehatan ya. Oh ya tadi saya lihat itu. Yang jaga siapa di sana?
Ada khusus. Atau cuma menempatkan kayak obat-obat aja buat kalau misalkan ada yang apa gitu ya? Iya, kayak misalkan P3K gitu aja. Tapi artinya kalau di desa ada nggak kayak puskesmas ada ya? PKDes ada. Dekat ya dari sini. Ini dekat di sebelah utara itu 500. Jadi ada dokternya yang standby. Oh, bidan. Ya. Oke. Ya, pos kesehatan. Tapi ini ada papan informasi udah lengkap. Nah, ini yang saya belum lihat ini adalah jalur evakuasi. Oh, ada ya? Ada tempat titik kumpulnya tadi ada ya? Di depan Tandanya ada. tandanya ada tapi titiknya di kantor. Di sebelah tempat itu. Oh, tapi di situnya ada tulisannya nggak titik kumpul? Ada ya. Tadi saya nggak lihat. Nanti Mbak dipoto ya Mbak, kirim saya ya. Nah, tempat sampah banyak. Cuma tadi pengolahan sampahnya masih bekerja sama dengan pihak luar ya. Nah, Pak, kalau orang kesini Pak, biasanya kan kalau dia mungkin naik motor, tadi nyewa angkot, ya nyewa ya. Kalau angkutan umum nggak ada yang lewat sini Pak. Jadi biasanya angkutan umum selesainya di mana terakhir? Jalan raya tadi. Masuk ke sini berapa kilo tuh tadi? Yang lewatin kebun singkong tadi kan? Iya. Itu berapa meter? 500 ya. Tapi sering ada juga orang yang naik angkot, jalan gitu ada. Ada. Atau mungkin Bapak di sini punya kayak odong-odong angkutan yang jemput mereka. Tapi ada kemitraan dengan odong-odong. Oh, udah ada. Walaupun belum secara tertulis tapi lisan. Oh, sudah ada. Odong, ini dengan angkot. Belum tertulis tapi lisan ya kayak ini nih, kayak andong gitu ya, angkot tadi ya. Tapi Bapak sendiri belum punya desa atau BUMDes belum khusus mengalokasikan itu ya. Kurang kok Pak. Dulu sempat ada dulu secara COVID bagian lainnya tertunda. Iya, murah kok itu yang dari motor aja, yang tempat duduk motor yang udah nggak ada nomor serinya tuh. Ya kan? Dulu sempat pernah bikin kecil Pak, malah ditaruh di sini. Isinya paling 3 personil ya, 4 personil itu. Saya tuh di Jakarta Pak sekarang pusing Pak, karena hampir semua gang ada odong-odong. Itulah bukti kalau orang Jakarta tuh kurang piknik Pak. Bener nggak Pak? Iya kan? Jadi ibu-ibu sore-sore cuma duduk aja tuh dia bayar 3.000 keliling-keliling masih di daerahnya sendiri. Itu bukti bahwa orang Jakarta tuh kurang piknik. Di mana? Bener Mas? Nah itu kan sangat miris sekali tuh. Nah Bapak Ibu nih kalau nah ini tadi pakai QRIS ya semua ya. Kalau ada orang misalkan nih, saya nggak bawa uang kontan nih Pak, saya mau butuh uang kontan, ATM ada nggak? Di daerah mana? Oh iya di mana itu? Oh harus di sini di Pino. Di wilayah wisata itu kan buat penduduk, buat bayar listrik, bayar BPJS gitu kan. Di sini harus ada Pak. Itu nanti masukan ya buat kalau nanti misalkan ya namanya orang walaupun dia nggak bawa handphone, ya kan? Tapi dia punya ATM, mungkin ATM suaminya kali. Kan suaminya kan nggak bakal ngasih mobile bankingnya, gitu, ya kan? Jadi keluar masuknya suaminya masih tetap ngeliat tuh. Kok jadi saya cerita gitu enggak deh. Oh saya ini orang yang nggak pernah pegang ATM Bu. Karena saya kalau pegang ATM, waduh bahaya tuh. Habis Pak, ya. Apalagi mahasiswa tempat saya itu kan, aduh menggemaskan, ternawarin apa-apa tuh pasti saya beli tuh. Loh, anak-anak mahasiswa saya ya mau nggak mau dong buat apresiasi. Terus kadang-kadang apa-apa. Saya tuh tipikal orang yang nggak bisa ngatur duit, makanya saya diatur. Baju aja saya nggak pernah milih sendiri, nggak pokoknya dibelinya saya pakai gitu. Nah, itulah peran Satpol PP-nya keren banget. Saya manggil istri saya Satpol PP Bu.
Satpol PP itu kan cuma nurunin spanduk kerjanya. Teman saya ada yang manggil istrinya Densus 88. Bahaya itu. Makanya ya di handphonenya dia nih nggak ada nama perempuan, namanya laki semua. Jadi pernah istrinya telepon saya tuh, Bang, itu tiap malam tuh ada si Rudi tuh telepon suami saya terus tuh, dia siapa sih kata itu. Oh itu ini, saya kan namanya teman saya kan, suaminya kan. Oh itu ini bagian transport itu, saya gitu. Padahal saya tahu itu Rina. Jadi kayak lagunya Lost Doll. Ada tukang gas. Ya Mas, ngerti gak lagu Lost Doll? Nah, gimana ya Mas? Gaspol Pak. Gaspol wes. Polda. Polisi dapur. Nah ini yang saya tanya lagi. Contohnya ada ibu-ibu muda datang sama anaknya ada yang udah gede-gede, dia lagi menyusui, dia mau menyusui di mana? Laktasu. Di mana? Oh tadi udah ada ya fotonya, khusus ya ruang laktasi. Coba kalau misalkan ada ibu-ibu yang lagi nyusui, saya mau wawancara dulu. Nanti saya yang nyusui, Pak. Nggak boleh. Boleh kan saya yang nyusui. Itu kan ibaratnya di ini, tapi kan kayak mereka nih ya kan yang butuh buat tambah modal, nah itu difasilitasi Bu, jadi ada dukungan ya, karena BUMDesma itu memiliki sebuah legalitas untuk usaha simpan pinjam. Terus kalau dia mau simpan gitu Mbak, daripada di rumah nanti habis, bisa nggak? Belum ya. Pinjam aja. Biasanya bunganya gimana? Sistem bunganya? Belum ada unit. Oh, di BUMDesnya belum ada. Oh, itu BUMDesma tuh di kecamatan ya. Oh, kalau bisa sendiri Mbak. Nanti ke depan. Jadi nanti karena apa? BUMDes sudah punya legalitas. Sayang kalau kita nggak lakukan itu. Bisa nanti simpan pinjam. Oh, Mbak, nih aku mau pinjem ya Mbak, nyelengin gitu loh. Nyelengin artinya kayak apa? Kayak ya anggap aja tuh kan nanti ketika BUMDes mau ini, oh ini ada duitnya masyarakat bisa. Nah, tapi kan kita tetap punya tanggung jawab karena itu sudah ada di legalitas BUMDes Mbak. Nggak perlu BUMDesma. Bisa ya Mbak ya? Nah, Mbak, tadi tuh kan 600-an tuh. Apalagi selain Instagram, Mbak? TikTok? Ini tadi saya udah follow ya, nanti follow saya ya. Kalau TikTok apa, Mbak? Ininya apa? Akunnya.
tes CPNS, Seleksi. nggak mau ikut kerja semuanya. Mbak Livin tuh di belakangnya ini tuh logo. Hai teman-teman, ayo kalau mau sekolah mau ini bla 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 bla. Mbak kan cantik nih, orang lihat cantiknya itu pasti udah follow mamang gitu. Ya, nanti tolong di ini Mbak, karena saya pikir di sini masih minim sekali Mbak, 200 itu masih minim, 220. Ini sejak kapan di TikToknya? Coba saya lihat konten pertama itu 2015 Mbak. TikToknya udah dari 2015. Enggak deh, 2021. Ya, 2021. Harusnya udah lebih. Minimal 2000 lah. Masa kalah sebenarnya? Oh, harus aktif. TikTok tuh paling cepet tuh Mbak. Lihat orang lihat gini aja kepengen sini Mbak. Nah. Ada kan unit wisata itu. Ya. Iya, nggak apa-apa Pak. Tapi paling tidak ini kan sudah ada. Kalau sudah ada sih udah inilah udah. Yang penting kan ada. Yang belum ada, ya ada sih sebenarnya. Tadi Bapak Ibu ada paket wedding, paket ini dan lain-lain, itu kan paket ya. Cuma yang paling penting adalah tadi saya sebutkan paket live in. Ya. Jadi kalau bahasa orang Madura Bu, village tourism. Isn't it village tourism without live in? Desa wisata tuh bukan desa wisata kalau nggak ada live in. Kalau kayak gini namanya theme park. Nanti saya kasih link hari Rabu malam loh, jam 19.30 kalau nggak salah, saya diminta sama UNY untuk jadi narasumber. Judulnya itu nih lagi rame nih sekarang nih. Saya udah ditelepon-teleponin orang banyak nih. Terus, nah itu nanti saya mau lihat pusat pengrajinnya Pak. Pengrajinnya kerajinan apa tadi, bambu itu ya? Oh gula Jawa, Mbak. Aduh, gula Jawa itu saya tuh dulu gini Mbak. Saya kan sebelum jadi dosen, masih mahasiswa, saya ini pemandu wisata Mbak. Makanya modelnya kayak begini Mbak. Ngomongnya akeh. Gitu. Kayak oleh-oleh gitu. Oh peyek, terus kan kelanting dari singkong ya. Jadi olahan singkong baru lanting aja, nggak yang lain. Getuk. Getuk kan nggak bisa bawa lama Pak. Mungkin getuk goreng. Sokara aja tuh orang kalau berhenti di Sokara aja beli getuk goreng. Iya. Bukan namanya. Iya. Nah, itu nanti yang perlu di ini ya Mbak ya. Jadi kayak oleh-oleh pengrajin, pusat jajanan, terdapat kegiatan usaha. Nah itu nanti masuk dalam kegiatan usaha ya. Kenapa beda? Oh bedanya apa? Kalau orang Kopdarus itu warga juga kan? Iya, jadi ada yang dikelola oleh Pokda. Oh dikelola oleh Pokda. Ada yang juga. Harga berapa Pak? Ayo Pak. Oh itunya kelenengnya tuh. Selamat. Pokoknya selamat terus ya Pak ya. Gimana kayak tempat saya ya? Pantesan nembune nang anak kredit-kredit. Ya ke Penampung. Penampung ya. Enggak apa-apa Pak. Nanti kalau udah ada wisata edukasi Pak, ya ini paling nggak dikasih genteng kaca lah 2 gitu ya. Jadi anak-anak itu biar dia ngeliat oh gini tuh gula merah, karena mereka nggak tahu tuh gula merah kayak apa Pak bikinnya. Ya kita nih saya mau coba memberi nih anak-anak sekolah yang dari Jakarta dari mana nginepnya di rumah-rumah penduduk nanti. Terus Pak kami nggak punya apa-apa Pak, daya tariknya Pak. Daya tariknya adalah kehidupan Bapak Ibu. Dia tinggal di sini nih, misalkan kan Bapak rumah Bapak ya. Dia tinggal kita tapi tamu kita.
Dia belajar sama dia seneng Pak, karena dia tinggal di kota Pak, bosen dia. Lu anak kota kok suruh tinggal di kota ya bosen. Dia tinggal main sama anak kecil-kecil di sini, lari sana lari sini, main-main tradisional. Tapi Bapak Ibu secara tidak langsung memberikan pendidikan pada mereka. Ngobrol, nanti maghrib azan sama-sama ke masjid. Dia belajar apa Pak? Belajar mental Pak, biar menghargai orang. Gak usah khawatir Pak, itu nanti berjalan bisa. Bismillah, ya Pak. Jadi tetap wisata sana ya tetap buat apa istilahnya tim park, wisata desanya tuh di sini. Asli. Selesai. Gurunya nginep di homestay yang sama anak-anak main-mainin, nanti ada outingnya, nanti anak-anak muda yang ini main tradisional, itu aja kok Pak bisa edukasi Pak. Ini cukup, ini aja udah cukup, nggak usah di kamar anak sekolah. Terus deng kamar mandinya bersih, nggak harus dirubah, bersih Bu, nggak licin, nggak ada gantungan BH dalam-dalam. Kan biasanya gitu kan, terus ada penggorengan sama piring taruh di kamar mandi, jangan. Oh ini kan buat makan kok ditaruh di kamar mandi, nah ini jangan. Yang penting gitu. Sederhana ya Bu. Oke. Oke, matur suwun Bu. Daun singkong pernah lihat nggak? Oh iya. Pernah. Coba kayak gitu Pak, karena nggak ada kayak gini Pak. Itu laku Pak. Bener loh. Ada kayak gini nih, anak kan suruh nganyam-nganyam kayak gini, nggak mudah Pak. Iya. Loh, susah. Nanti dia suruh bikin, ini bisa daya tarik sih Pak. Kita oke lah hasil ini bisa dijual, tapi proses pembuatan ini menjadi daya tarik buat mereka. Proses pembuatannya yang sederhana, misalkan bikin apa, bikin kipas. Ya Bu ya, kipas kan rata gitu aja ya. Mantep Bu. Jadi Ibu, kayak gini dijual kemana Bu? Biasanya? Ini saya sesuai pesanan. Kalau kemarin ke Betawi, pesannya tapi modelnya keranjang. Ini apa sih Bu? Yang ini kita kumpulin di satu ruangan. Ayo kita bikin gitu. Itu anak-anak seneng tuh Pak. Itu nanti dikaitkan dengan kurikulum sekolah mereka. Kurikulumnya kan pasti sekolah itu punya banyak pelajaran ya. Misalkan pengetahuan tentang bambu. Bambu itu bukan cuma buat begini aja Pak. Bambu itu dimanfaatkan. Misalnya nih kalau sama anak-anak saya ngajarin ya, bambu itu banyak manfaat. Orang sunat aja pakai bambu kok. Benar Pak? Supit kan dulu pakai bambu ya Pak? Betul pakai bambu. Oh. Kan ada mesinnya tersendiri. Itu dari kelapa ya. Dia suruh tidur tuh anak-anak. Bener Pak, jadi jangan berpikir bahwa wisata edukasi harus yang standarnya hotel. Harus ada ini, harus ada, enggak Pak. Makan gelaran bareng tuh sama tuan rumah. Coba lihat di Penting Sari. Iya Pak. Gitu. Ini rumah lama nih. Betul Pak. Ini deh, Oh boleh Bu. ya ini yang Wah, mantap nih. ada yang di mati itu atau ada yang bulan? Oh, coba aja lihat kayak gitu kan. Stasiunnya berapa? Bersada, better Banyumas.